Halo semuanya, perkenalkan nama saya James dari kelompok KKN AB 760090GK. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Peduli Lindungi. Topik utama hari ini ada 4. Yang pertama, apa itu aplikasi Peduli Lindungi? Manfaat aplikasi Peduli Lindungi, cara mendaftar di aplikasi Peduli Lindungi, dan fitur-fitur aplikasi Peduli Lindungi. Termasuk apa itu aplikasi Peduli Lindungi? Peduli Lindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Apa sih manfaat dari aplikasi Peduli Lindungi? Yang pertama, dapat menampilkan statistik kasus COVID-19. Yang kedua, kita dapat mengunduh sertifikat vaksin. Yang ketiga, bukti untuk mengakses layanan publik. Layanan publik ini yang dimaksud adalah pusat perbelanjaan, supermarket, bioskop, tempat wisata, restoran, fasilitas olahraga, transportasi umum, termasuk area perkantoran. Selanjutnya, bagaimana cara mendaftar di aplikasi Peduli Lindungi? Pertama-tama kita harus mencari aplikasinya jika di Android ada di Play Store, jika di iPhone ada App Store. Dengan cara klik Peduli Lindungi di bagian pencarian. Setelah itu download. Selanjutnya jika sudah download, maka akan dibuka dan tampilan ketika dibuka akan seperti ini. Langsung saja disentang checkbox dan saya setuju. Selanjutnya akan masuk ke tampilan masuk. Sini langsung aja klik daftar di bagian bawah. Setelah itu kita dapat mendaftar dengan nomor telepon ataupun alamat email. Setelah dimasukkan nomor lengkap dan alamat email atau nomor telepon, langsung klik daftar. Setelah kita klik daftar akan dikirimkan 6 digit kode verifikasi. Setelah itu jika sudah dapat tinggal dimasukkan dan verifikasi. Setelah itu masuk ke tampilan seperti ini, langsung klik mengerti. Itu akan masuk ke bagian tampilan utama. Langsung klik bagian kiri atas untuk mengatur akun kita. Udah klik, kita isi nick dan tanggal lahir untuk memastikan akun kita udah diverifikasi dengan aman dan dapat digunakan dengan nyaman. Selanjutnya, apa aja sih fitur-fitur aplikasi Peduli Lindungi? Yang pertama ada scan QR code. Berikut tampilan dari scan QR code. Yang pertama ada bisa memfoto atau men-scan ketika ada barcode-nya. Setelah itu kalau sudah ter-scan barcode, konfirmasi check-in dengan klik check-in. Itu akan jika berhasil akan masuk ke tampilan seperti ini. Selanjutnya jika ingin check out, kita klik lagi bagian check-in, klik check out, verifikasi check out berhasil. Selanjutnya ada fitur sertifikat vaksin. Sertifikat vaksin, tim menunjukkan nama kita. Ketika kita klik, akan melihatkan kapan kita vaksin dan sertifikat vaksinnya. Selanjutnya ada fitur hasil tes COVID-19. Berikut tampilannya, jika sudah pernah atau melakukan tes, akan muncul di fitur ini. Selanjutnya ada fitur e-haq. Fitur e-haq ini untuk membantu kita melakukan perjalanan keluar kota atau keluar negeri dengan menggunakan transportasi umum seperti pesawat ataupun kereta. Selanjutnya ada riwayat check-in. Riwayat check-in ini digunakan untuk melihat kapan kita check-in dan check-out pada saat dulu atau saat yang sudah pernah kita lakukan. Selanjutnya ada aturan perjalanan. Aturan perjalanan ini berisi tentang aturan-aturan yang akan kita gunakan kita berpergian, seperti informasi umum ataupun informasi di perjalanan udara ataupun perjalanan darat. Selanjutnya ada fitur teledokter. Fitur teledokter ini kita bisa gunakan untuk periksa kesehatan mandiri ataupun konsultasi dokter. Nah, ini tuh instansi yang udah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia atau dengan aplikasi Peduli Lindungi. Selanjutnya ada fitur pelayanan kesehatan. Fitur pelayanan kesehatan ini menampilkan klinik ataupun puskesmas atau rumah sakit terdekat dari daerah Anda. Selanjutnya ada statistik COVID-19. Di dalam fitur statistik kasus COVID-19 ini, kita akan tunjukkan di bagian kelurahan mana kita berada. Kita akan diberitahu tentang konfirmasi, suspek, kontak erat, sembuh, dan meninggal. Selanjutnya ada fitur daftar vaksin.
Fitur daftar vaksin ini bisa digunakan untuk jika kita belum vaksin ataupun ingin vaksin. Itu contoh-contoh barcode untuk melakukan scan kode QR ataupun untuk masuk ke layanan publik. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Iqbal. Sini saya dari kelompok KKN AB76090EK akan menjelaskan tentang Inaris personal, pengenalan dan penggunaannya. Outline atau topik pada PPT ini itu ada 4, yaitu apa itu Inaris, sejarah Inaris, manfaat Inaris, dan cara penggunaan Inaris. Apa itu Inaris? Inaris adalah portal kajian risiko bencana yang menampilkan informasi ancaman bencana, kerentanan, kapasitas, dan risiko bencana. Inaris juga dapat menampilkan pantauan indeks risiko bencana. Sejarah Inaris. Inaris telah secara resmi diluncurkan penggunaannya oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB pada tanggal 10 November 2016, yang mana peluncurannya juga dihadiri kementerian atau lembaga, perwakilan dari Badan PBB, perwakilan organisasi dari negara-negara donor lain atau NGO, dan institusi pemerintah terkait lainnya. Aplikasi ini dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan dukungan dari Kementerian SDM, Kementerian PUPera, dan BMKG, serta lembaga lain terutama dalam penyediaan data. Apa saja manfaat Inaris bagi pengambil keputusan atau stakeholder? Yang pertama itu dapat membantu diseminasi hasil kajian risiko bencana kepada pemerintah, Pemda, dan mengambil keputusan lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Yang kedua, membantu pemerintah, Pemda, dan pengambil keputusan lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam melakukan pemantauan terhadap capaian turunan indeks risiko bencana di Indonesia. Yang keempat, menyediakan data spasial untuk kepentingan analisis lainnya, seperti sistem peringatan dini, multi bencana, dan revisi tata ruang. Selanjutnya, apa saja manfaat Inaris untuk masyarakat? Yang pertama, sebagai sarana edukasi masyarakat untuk memahami tingkat risiko bencana di tempat mereka berada. Kedua, sarana edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Ketiga, sarana berbagi data spasial melalui GIS service, sehingga pengguna dapat melakukan berbagai analisis lanjutan. Berikut ada cara penggunaan aplikasi Inaris personal. Downloadnya itu ada bisa di Play Store dan App Store dengan mengetik Inaris personal. Itu ada tampilan Android dan iOS. Berikut tata cara penggunaannya. Dan ini juga merupakan tata cara penggunaannya.